Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hai teman-teman, teman-teman, kami dari mahasiswa program studi PGSD Universitas Lemapok Lonro. sedang berada di SD Negeri 25 Madelo. Kami akan mewawancarai kepala sekolah mengenai manajemen sekolah dalam membenahi rapor pendidikan. Untuk mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Arsyal Sam, SPD MPD. Stay tune, let's go! Hai, perkenalkan nama saya Hasmidar dengan NIM 021050006. Perkenalkan, nama saya Andi Mamtokong dengan NIM 02105007. Hai, perkenalkan nama saya Ainun Sahra, NIM 02105009. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Fadila, NIM 02105010. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Wahyuliani dengan NIM 02105011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi tujuan kami ke sini guna untuk mewawancarai Bapak mengenai manajemen sekolah dalam membenahi rapor pendidikan. Iya, terima kasih Nah. Selamat datang. Saya atas nama Haji Sainuddin SPD, Kepala UPTD SPF SD 25 Madelo, mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku semua. Terima kasih Nah. Ya, Pak. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana rapor pendidikan membantu Bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Iya, terima kasih Nadi. Salah. Rapor pendidikan itu lahir dari ujian yang dilaksanakan di kelas 5, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Tetapi yang diujiankan itu bukan hanya literasi dan numerasi, tetapi juga lingkungan belajar. Makanya ketika anak-anak menyelesaikan soal itu, termasuk dengan pendidik dan tenaga kependidikan, secara objektif dia mengerjakan soal itu, sebenarnya tergambar dengan jelas mutu dan kemampuan sekolah, apakah itu dalam bidang akademik atau non akademiknya, itu tergambar. Dan ini mudahnya karena dia berbasis komputer dan bisa diakses siapapun sebenarnya menggunakan. Kalau di sekolah kita menggunakan ID belajar. Tahun kemarin itu memang hanya kepala sekolah yang bisa buka akses, tapi tahun ini semua pendidik dan tenaga pendidikan yang mau melihat mutu sekolah itu sudah bisa mengakses melalui ID belajar masing-masing. Jadi sebenarnya rapor pendidikan ini membantu sekali kita menganalisa mana kelemahan yang terjadi di sekolah dan mana yang sudah bagus. Itu tergambar karena di rapor pendidikan itu ada 3 warna, ada hijau, kuning, dan merah. Makanya ketika warna biru, hijau biru, itu artinya itu sudah di atas rata-rata. Sementara kalau dia di kuning itu stagnan, kemudian merah itu di bawah sekali. Makanya kalau ada namanya rekomendasi perbaikan, itu hanya kita lihat yang di warna-warna merah saja semuanya, seperti itu Nah. Iya.
Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainun Sahra. Yang ingin saya tanyakan pada kali ini yaitu bagaimana sebelum adanya rapor pendidikan ini, alat bantu apa atau sumber informasi apa saja yang Bapak manfaatkan untuk memahami kondisi satuan pendidikan yang sebenarnya? Untuk secara umum, sebelum ada rapor pendidikan, kita kan setiap semester mengadakan ulangan semester 1, semester 2. Itu yang sering dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah. Kalau di SD itu mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Di kelas 6 itu biasanya masih mengadakan ujian akhir sekolah. Itu juga yang menjadi barometer sebuah sekolah bahwa sekolah itu standarnya bagus atau tidak. Di samping ada ujian atau ulangan semester itu, Bapak dan Ibu guru juga di sekolah itu biasanya juga melaksanakan asesmen awal. Ada namanya asesmen awal untuk mengukur tingkat kualifikasi siswa itu, apakah siswa itu bisa naik kelas atau tidak naik kelas. Tetapi secara kebijakan nasional sebenarnya untuk tinggal kelas itu sudah harus dipertimbangkan secara matang. Artinya kalaupun memang terpaksa, memang bisa, tetapi itu kebijakan itu seharusnya memang anak-anak sudah tidak ada lagi yang namanya tinggal kelas. Itu untuk sebelum ada rapor pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan-pertemuan insidentil antara orang tua dengan pihak sekolah, apakah dari rapat komite atau rapat paguyuban kelas. Itu juga menjadi penilaian-penilaian yang dijadikan dasar bagi sekolah untuk melihat kualitas mutu pendidikan yang ada di sekolah, seperti itu. Yeah. Ya, terima kasih Pak atas Yeah. jawabannya. Perkenalkan, nama saya Hasmidat. Jadi begini Pak, Yeah. sekarang kan pembuatan rapor pendidikan itu sudah bisa menggunakan aplikasi. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah dengan menggunakan aplikasi dalam proses pembuatan rapor bisa efisien atau tidak? Iya, alhamdulillah dengan adanya aplikasi sebenarnya sangat membantu para guru, memudahkan dalam pekerjaannya. Yang kedua, mudah juga untuk melihat seberapa besar mereka sudah memberikan yang terbaik untuk anak didik. Dengan aplikasi rapor pendidikan ini membantu satuan pendidikan untuk mengukur dirinya sendiri. Dia bisa membaca dirinya sendiri bahwa kita punya kekurangan di sisi numerasi kah? Kita punya kekurangan sisi literasi kah? Kita punya kekurangan di Sulingjar atau lingkungan belajar yang belum mapan, seperti itu. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, satu klik itu sudah bisa terbaca lengkap dengan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh sekolah, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Andi Moktokong. Jadi pertanyaan saya, kan tadi sudah dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai rapor pendidikan ini. Mungkin juga ada kendala ataupun semacam kesulitan dalam mengakses rapor pendidikan tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kendala ataupun kesulitan dalam mengakses rapor pendidikan tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk saat ini sebenarnya untuk akses rapor pendidikan itu sudah mudah sekali. Kenapa mudah? Karena kita hanya mempergunakan ID belajar. Dengan ID belajar itu akses rapor pendidikan bisa terbuka, bahkan sampai ke tenaga pendidik lain pun bisa. Tadi saya jelaskan bahwa kemarin itu hanya kepala sekolah yang bisa buka. Sekarang enggak lagi. Sekarang semua PTK pendidik dan tenaga pendidikan yang punya ID belajar itu bisa mengakses rapor pendidikan di sekolah kita. Kendalanya sebenarnya tidak terlalu, paling kalau signal tidak mendukung
Di Iya. itu yang sering kita menunggu, itu sehingga tidak terdownload dengan baik. Tapi ketika signal bagus itu enggak ada masalahnya, di mana dan kapanpun rapor pendidikan itu bisa diakses. Nah, iya. Kendalanya sekarang yang kedua, yang kendalanya sebenarnya masih banyak kawan guru termasuk saya sebenarnya tidak terlalu paham di baca rapor pendidikan secara utuh. Bayangkan itu mulai dari literasi, numerasi sampai sulingjarnya itu harus sebenarnya step by step kita baca, kemudian kita pahami. Ada yang naik, ada yang turun, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya, apa yang harus dibenahi. Di situ saja kendalanya sebenarnya. Artinya kita belum mampu secara komprehensif menindaklanjuti rapor pendidikan, di situ saja. Tapi untuk mengaksesnya apanya tidak ada masalahnya. Iya, karena dia mudah, karena hanya menggunakan ID belajar. Iya, itu. Oh iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuliani. Pertanyaan saya, Pak, menurut Bapak, seberapa pentingkah rapor pendidikan dibenahi bagi satuan pendidikan? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Nah, ini amat penting, Nak, amat penting. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu sebenarnya memberikan keleluasaan yang full mandiri kepada sekolah untuk melihat diri sendiri dengan melalui rapor pendidikan. Dengan rapor pendidikan ini sebenarnya sekolah sudah mampu mengevaluasi dirinya. Saya ini sekolah ini masuk dia di kategori bawah, tengah, atau sudah bagus atau di atas rata-rata. Mengapa? Karena angka-angkanya sudah ada, nilainya sudah ada, langsung keluar di rapor pendidikan, dan kita bisa lihat di mana kemampuan numerasi kita, dia apakah di titik biru, di titik kuning, atau di titik merah, atau numerasinya seperti itu, atau di sulingjarnya seperti itu. Kemudian kita juga diarahkan untuk membenahi berdasarkan rapor pendidikan itu. Jadi nilai-nilai yang ada atau hasil yang telah dihasilkan melalui asesmen kemarin itu sudah ada di rapor pendidikan kita. Setelah itu kita disuruh untuk benahi yang kurang. Ada prioritasnya juga. Jadi kita disuruh diarahkan untuk ini yang prioritas ini karena ini yang terlalu rendah. Ini yang sudah bagus. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk membenahi pendanaan BOS untuk mendanai hal-hal yang kurang itu. Sebenarnya rapor pendidikan ini erat kaitannya juga dengan penggunaan dana BOS. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan yang dirasa harus ditingkatkan melalui kegiatan karena di rapor pendidikan kurang, maka dana BOS harus diarahkan ke sana. Seperti itu, makanya ini rapor pendidikan sangat penting bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dibina atau dibangunnya sendiri. Seperti itu, Nak. Iya. Ya, Pak, terima kasih atas jawabannya, Pak. Dan Iya. terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses semua. Amin. Iya. Kami dari program studi PGSD Universitas Lama Papelonro dan UPTD SPF SDN 25 Madelo. Sukses!